Bangka Belitung, dosen tetap maupun dosen luar biasa ya, yang pada kesempatan ini juga kami undang untuk berkenan bergabung dalam kegiatan sosialisasi penggunaan si akad Cloud Universitas Bangka Belitung. Dan tentunya kami juga mengucapkan sebelumnya terima kasih kepada narasumber dari Sevima, ada Mbak Dita ya, yang tadi sudah mengawali membuka kegiatan ini dan insya Allah kurang lebih eh, 2 jam ke depan nanti akan dipandu oleh tim Sevima untuk memaparkan tentang penggunaan si akar cloud ini. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, izin sebelumnya kami dari Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama yang memang mengelola tentang si akad ini, atau lebih tepatnya adalah mencoba untuk ya mengelola penggunaan si akad cloud ini di tingkat Universitas Bangka Belitung, memang sengaja melakukan kegiatan sosialisasi ini dalam rangka tentunya menyampaikan tentang bagaimana penggunaan si akad cloud ini dalam kegiatan proses pembelajaran di Untas Bangka Belitung dan tentunya keutamaan-keutamaannya dalam kaitannya nanti menunjang performa dari Bapak Ibu semuanya dalam proses pembelajaran yang harapannya nanti outputnya tentunya juga bisa menunjang peningkatan IQ kita seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini di Untas Bangka Belitung kurang lebih sudah bergabung sekitar 320-an, 330-an dosen begitu ya, tenaga pendidik itu yang tetap ditambah dengan juga dengan dosen luar biasa. Jadi kurang lebih saat Tapi ini Mama, dosen di Untas Bangka Belitung itu eh, kurang lebih sekitar 370-an dosen seperti itu. Nah, tentunya para dosen inilah yang sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran di Universitas Bangka Belitung. Nah, untuk menunjang performa ini, kami sengaja pada kesempatan kali ini mensosialisasikan tentang penggunaan si akad yang pada prinsipnya adalah eh, harapannya bisa menunjang kinerja dari Bapak Ibu semuanya, baik pada waktu persiapan perkuliahan maupun pada nantinya di proses pembelajaran atau perkuliahan seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini tentunya buat para dosen lama ini menjadi sebuah refreshing ya untuk penggunaan si akad seperti itu karena sesungguhnya banyak fitur-fitur yang ada dalam si akad ini yang dalam evaluasi kami ternyata juga masih penggunaannya oleh para dosen kita juga belum optimal seperti itu. Salah satu contohnya adalah proses bimbingan yang sampai saat ini juga masih jarang digunakan oleh para dosen kita, termasuk juga penggunaan Edlink ya. Ada beberapa dosen kita bahkan yang mereka tidak mengetahui apa itu Edlink. Makanya pada kesempatan kali ini dalam undangan kami tujukan kepada seluruh para dosen di lingkungan Universitas Bangka Belitung. Nah, wabilah khususnya tentunya adalah buat para dosen yang baru saja bergabung di bulan Juni kemarin, seperti itu, ada sekitar kurang lebih 55 dosen baru ya di Universitas Bangka Belitung ini yang baru saja bergabung dan tentunya kami berharap Bapak Ibu dosen baru ini juga bisa mengoptimalkan penggunaan siakat. Nah, Bapak Ibu kami hormati dan juga nanti Mbak Dita izin kami juga mohon nanti kepada tim Sevima untuk penekanan juga dalam proses pemaparan atau penjelasan sosialisasi ini juga adalah pada hal-hal yang tentunya itu nantinya berdampak pada peningkatan IQ kita. Seperti contohnya adalah Bapak Ibu semuanya di dalam IKU ada IKU 3 yang berhubungan dengan dosen melakukan kegiatan di luar kampus seperti itu. Nah, di dalam item atau indikator yang disebutkan di situ adalah Bapak Ibu pertama bisa melakukan proses contohnya adalah mengajar misalnya di luar perguruan tinggi Untas Bangka Belitung, maka harapannya itu bisa tercatatkan. Nah, selain itu juga ketika Bapak Ibu misalnya melakukan pembimbingan, apa namanya, pembimbingan mahasiswa berprestasi ya di tingkat nasional, misalnya Bapak Ibu membimbing mahasiswa yang melakukan lomba di tingkat nasional dan ternyata mahasiswa tersebut berprestasi, kami mohon kepada Bapak juga, Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengupload hal tersebut begitu ya di dalam si akad Bapak Ibu semuanya dan tentunya juga hal-hal yang lain seperti misalnya terkait dengan penggunaan apa namanya upload RPS ya terutama untuk peningkatan di IQ 7 yang tentunya harapannya juga di dalam RPS tersebut
Bapak Ibu melakukan rencana evaluasinya, ya. Minimal dalam proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan saat ini karena kita sudah berbasis OB, maka harapan kami adalah tentunya proses pembelajaran yang dilakukan adalah dengan menggunakan CAS method. Jadi harapannya RPS itu juga tetap yang Bapak Ibu buat, tolong jangan disimpan hanya di laptop saja, tetapi mohon untuk itu di-upload di dalam si akad. Eh, Berikutnya juga untuk record aktivitas mahasiswa yang terutama buat Bapak Ibu yang melakukan bimbingan atau menjadi fasilitator dalam kegiatan MBKM, mohon itu juga nantinya diupload dalam si akad cloud-nya, SK bimbingan Bapak Ibu semuanya, itu semuanya apa namanya SK fasilitator Bapak Ibu semuanya itu nanti dalam rangka menunjang IKU 2. Nah, mohon nanti kiranya kepada tim Sevima ya untuk bisa apa namanya memaparkan lebih jauh terkait dengan penggunaan platform tersebut agar bisa menunjang pencapaian IKU eh, UBB tentunya. Itu kiranya yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar pada waktu dan kesempatannya nanti. Mohon kepada Bapak Ibu bisa aktif ya jika memang ada hal-hal yang belum dipahami atau belum diketahui eh, berhubung narasumbernya ini langsung kami mohon dari pihak Sevima yang memang mengembangkan platform dari si akad ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan jawaban yang harapan kami memuaskan seperti itu. Monggo saja, tidak hanya buat dosen baru, tapi juga buat dosen yang lama, itu juga bisa menggali lebih jauh terkait dengan penggunaan Sevima ini. Dan harapannya nanti Pak Nanang, selaku WR1, kami mohon arahannya terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini dan juga sekaligus membuka kegiatan ini pada waktunya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mbak Dita ya atas waktu dan perkenan dari tim Sevima untuk membimbing atau menjelaskan platform si Akar Cloud ini. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu Esti, saya Baik, langsung ya, silakan. Ya, silakan aja Pak biar Nana. tidak waktunya kasihan ya Bapak Ibu dosen sudah meluangkan waktu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu secara daring melalui jaringan Zoom ini. Yang pertama, Bapak Ibu UBB melalui BKK meningkatkan kembali melalui sosialisasi untuk memaksimalkan penggunaan Sevima. Sebelum lebih lanjut, tentunya yang saya hormati Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan seluruh dosen di Universitas Bangka Belitung. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Sevima dan BKK khususnya yang menginisiasi kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu, tadi saya kira Bu Hesti sudah sangat detail dan cukup teknis disampaikan. Maka di kesempatan ini mohon izin Bapak Ibu semua, kami menghimbau agar penggunaan Sevima lebih ditingkatkan lagi, terutama untuk pembelajaran, penginputan RPS, penggunaan CBM dan TBP itu dapat terdata di Sevima agar tadi apa namanya untuk ketercapaian IKU bisa masuk dalam penilaian. Nah, Bapak Ibu, kami juga sudah melihat ada beberapa dosen yang sudah familiar. Jadi di sini memang Mbak Dita atau Mbak Sabila tadi ada dosen-dosen yang memang sudah pakar. Misalkan kami di ekonomi itu ada Mas Eco. Mas Eco itu sudah sangat familiar saya perhatikan. Banyak menggunakan fasilitasi Sevima. Namun demikian juga masih ada beberapa dosen yang mohon maaf masih sering tertinggal penggunaan Sevima. Bapak Ibu semua yang hadir hari ini juga yang hadir masih sebagian, masih banyak dosen-dosen di luar sana yang mereka mungkin belum sempat untuk hadir. Maka saya berharap Bapak Ibu yang hadir hari ini itu bisa ikut membantu ketika nanti ada rekannya yang kebingungan, itu bisa dibantu dijelaskan. Nah, dalam hal ini juga saya berharap banyak kepada seluruh wakil dekan agar Bapak Ibu wakil dekan bisa paham penggunaan Sevima. Dan terkhusus juga kepada seluruh ketua jurusan. Karena nanti Bapak Ibu dosen kalau ada permasalahan, kalau ada kebingungan, pasti akan bertanya kepada jurusan. Untuk itu saya berharap Bu Hesti mungkin bisa dipantau kajur-kajur yang belum hadir agar segera hadir untuk mengikuti
sosialisasi ini, karena jangan sampai lagi ada yang masih kebingungan bagaimana cara untuk penggunaan Sevima. Dan tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Esti, Bapak Ibu semua yang hadir hari sini, Mbak Sabil dan Mbak Dita ya, yang hadir hari ini itu ada yang sudah super pakar, ada yang masih belajar karena masih dosen baru dan lain sebagainya. Karena dengan keberagaman tadi, saya juga berharap bagi yang sudah pakar, ada kendala apa, permasalahan apa nanti disiapkan, ditanyakan. Bagi yang baru belajar, kalau memang benar bingung, silakan ditanyakan di kesempatan ini. Mungkin itu sebagai arahan Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan sosialisasi penggunaan pemaksimalan Sevima ini dapat berjalan dengan lancar. Dan sekali lagi Bapak Ibu, Sevima ini akan dijadikan alat ukur untuk penilaian kinerja Bapak Ibu dosen dan sekaligus penilaian terhadap keaktifan mahasiswa. Demikian, ada kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Oke, silakan Mbak Dita oke, dilanjutkan. siap. Terima kasih Bu Hesti, Pak Nanang, eh, atas sambutan dan juga beberapa arahan terkait dengan penggunaan dari Sevima platform gitu ya, terkait dengan pencapaian IKU dan yang lain-lainnya yang nantinya juga akan bisa ditunjang dengan adanya Sevima platform ini, gitu ya. Nah, karena sudah dapat arahan gitu ya dari Pak Nanang dan juga Bu Hesti nih bahwa nantinya dari rekan-rekan dosen ini juga harus menginputkan baik itu kegiatan di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, kemudian terkait dengan penunjang IKU baik itu IKU 3, kemudian IKU 7 dan yang lainnya gitu ya. Terkait itu semua nantinya sudah tersedia juga dengan adanya fitur si akad plot ini gitu ya. Kalau tadi nih saya jelaskan bahwa fitur si akad plot ini memang ada validasi KRS, kemudian mengisi berita acara perkuliahan dan yang lain-lainnya. Ini adalah kegiatan yang nantinya harus dilakukan oleh Bapak Ibu dosen sekalian. Ya. Nah, kemudian kalau fiturnya sudah, kita masuk ke timeline-nya. Dari Bapak Ibu ini di awal semester ini harus ngapain aja sih? Kemudian di pertengahan semester sampai di akhir semester kegiatan dari Bapak Ibu dosen ini seperti apa? Nah, ini yang nanti coba kita petakan gitu ya, terkait dengan alur proses yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu dosen berdasarkan momen di setiap perguruan tingginya. Nah, yang pertama yaitu adalah pergantian kurikulum Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan nih di suatu saat nantinya di UBB sendiri akan melaksanakan pergantian kurikulum atau ada perubahan kurikulum menjadi kurikulum baru, maka dari rekan-rekan dosen yang diberikan tanggung jawab ataupun diberikan tugas untuk mengisikan RPS mata kuliah, maka ini adalah menjadi tugas dari Bapak Ibu dosen setiap pergantian kurikulum. Apakah seterusnya harus kita lakukan, Mbak? Jawabannya adalah tidak. Untuk pengisian RPS ini dilakukannya adalah setiap ada mata kuliah baru dan ada kurikulum baru. Itu saja. Ya, apakah hanya membuat RPS saja? Jawabannya adalah tidak. Jadi nanti dari rekan-rekan juga harus mengikutkan terkait dengan rencana pembelajaran, kemudian rencana evaluasi, di mana rencana evaluasi nanti juga akan menunjang terkait dengan IKU 7, Bapak Ibu gitu ya. Jadi untuk pengisian RPS nanti sudah cukup lengkap, kita juga dengan lengkapi dengan fitur cetaknya juga. Nah, untuk proses pengisiannya nanti seperti apa akan saya jelaskan di sisi teknisnya. Oke, kalau sudah pergantian kurikulum, maka di awal semester tugas dari Bapak Ibu adalah berperan sebagai dosen pembimbing akademik atau dosen walinya. Karena ketika di awal semester, mahasiswa ini pasti akan melakukan konsultasi Bapak Ibu. Gitu ya. Oh, di semester lalu ini saya ada kendala terkait dengan perkuliahannya apa saja. Kemudian di semester depan ini saya harus mengambil mata kuliah apa. Nah, itulah peran Bapak Ibu sebagai dosen pembimbing akademik atau sebagai dosen walinya. Ya, kalau sudah melakukan konsultasi nih dari sisi mahasiswa sudah melakukan KRS, maka rekan-rekan dosen sebagai dosen wali adalah melakukan proses validasi KRS mahasiswa. Di mana proses validasi KRS mahasiswa ini adalah merubah status mahasiswa di semester itu yang semula dari nonaktif menjadi aktif Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau misalkan nih nanti dari rekan-rekan dosen tidak melakukan validasi data, walaupun mahasiswa sudah mengambil KRS, sampai kapanpun dia statusnya akan tetap nonaktif.
Gitu ya. Jadi harapannya di setiap awal semester memang Bapak Ibu sudah berperan sebagai dosen pembimbing akademiknya. Oke, kalau di awal semester sudah, selanjutnya adalah di proses perkuliahan Bapak Ibu. Di proses perkuliahan ini, Bapak Ibu berlaku atau selaku sebagai dosen pengajarnya, gitu ya, terkait dengan melaksanakan proses perkuliahan, kemudian mengisikan BAP perkuliahan, dan juga yang lain-lainnya. Ya, di mana proses perkuliahan sudah dimulai, maka dari rekan-rekan dosen juga harus mengisikan presensi mahasiswa. Nah, untuk presensi mahasiswa, apakah Mbak kita harus melakukan secara manual? Jawabannya adalah tidak, Bapak Ibu. Jadi, secara aplikasi memang kita sudah lengkapi dengan yang namanya absensi menggunakan QR code. Jadi, nanti dari rekan-rekan dosen cukup menampilkan QR code-nya saja, dan dari rekan-rekan mahasiswa sudah bisa melakukan scanning untuk absensinya sendiri. Ya, kemudian yang terakhir adalah bentuk tanggung jawab Bapak Ibu dosen di setiap proses perkuliahan atau di akhir proses perkuliahan tersebut, di mana mahasiswa ini berhak mendapatkan nilai dari proses perkuliahannya, dari rekan-rekan dosen itu berkewajiban untuk mengisikan terkait dengan nilai perkuliahannya. Oke, kalau proses perkuliahan sudah selesai terkait dengan menyelesaikan perkuliahan, kemudian mengisi presensi dan mengisikan nilai, maka yang terakhir tugas Bapak Ibu adalah terkait dengan melaksanakan tugas akhir, baik itu pembimbingan skripsi, bimbingan proposal sebagai dosen pembimbing tugas akhir, ataupun sebagai dosen pengujinya. Inilah peran Bapak Ibu sebagai dosen pengajar dan juga sebagai dosen pembimbing. Ya, baik itu di saat pergantian kurikulum, di awal semester, di proses perkuliahan, sampai dengan di proses akhir perkuliahannya. Oke, kemudian ini adalah terkait dengan tutorial. Jadi kalau kita tadi sudah tahu nih fitur-fiturnya apa saja, kemudian timelinenya di setiap awal semester Bapak Ibu harus ngapain, kemudian di saat proses perkuliahan dan juga di akhir Bapak Ibu tugasnya seperti apa, sekarang kita langsung masuk ke teknisnya Bapak Ibu, gitu ya. Silakan dari Bapak Ibu semua untuk login di linknya adalah siakat.ubb.ac.id. Jadi nanti untuk username-nya silakan untuk loginnya menggunakan NIDN bagi rekan-rekan yang sudah menggunakan NIDN atau memiliki NIDN, tapi yang belum memiliki NIDN silakan untuk menggunakan NIP saja. Nah, untuk passwordnya default dari kami sama dengan username-nya. Jadi silakan nanti dicoba untuk login dulu menggunakan password default dari kami. Nanti dari rekan-rekan sekalian akan diarahkan untuk melakukan perubahan password dan menyambungkan dengan akun Google-nya. Jadi untuk kedepannya masuk dengan Sevima Platform bisa dengan akun Google-nya, tidak hanya dengan username NIDN atau NIP-nya. Gitu ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, silakan dari rekan-rekan untuk melakukan proses login terlebih dahulu. Kalau ada kendala, boleh langsung disampaikan di kami di kolom chat gitu ya. Nanti akan dibantu oleh Mbak Sabil juga. Gitu. Oke, kalau dari rekan-rekan sudah berhasil login, silakan boleh konfirmasi ke kami juga melalui kolom chat atau memberikan reaction gitu ya. Biar dari kami juga mengetahui nih kalau dari Bapak Ibu sudah berhasil untuk login ke aplikasi si akadnya. Ya, untuk proses login nanti kita tunggu dulu gitu ya sampai pukul 9 lebih 8 gitu ya. Jadi sambil menunggu silahkan dari rekan-rekan semuanya untuk dicoba login dengan username-nya adalah NIDN atau NIP dan passwordnya adalah default dari kami NIDN atau NIP. Jika dari rekan-rekan sudah berhasil login, silakan memberikan informasi ke kami dengan menginfokan ke kami berhasil login di kolom chat atau memberikan reaction gitu ya. Nah, kemudian untuk rekan-rekan dosen yang lainnya yang masih belum bisa login, silakan bisa diinformasikan ke kami dengan melampirkan NIDN atau NIP-nya untuk kami bantu periksa. Jadi harapannya nanti dari rekan-rekan sekalian sudah berhasil login dan bisa mengikuti apa yang sudah saya sampaikan di pagi hari ini. Kesalahan koleksi. Oke.
Jadi Oke, ini dari Pak Wilda atau Bu Wilda. Ini sudah bisa login gitu ya. Dari rekan-rekan yang lain harapannya juga sudah bisa login gitu ya. Kalau sudah 50% lah konfirmasi ke kami sudah berhasil login, nanti bisa kita lanjutkan gitu ya. Silakan untuk dicoba login terlebih dahulu. Kalau ada kendala boleh langsung disampaikan ke kami. Oke, kalau saya cek ini sudah beberapa yang bisa login gitu ya. Jadi silakan nanti dari rekan-rekan juga bisa login gitu ya. Sambil saya lanjutkan terlebih dahulu. Jadi nanti dari rekan-rekan sekalian kalau sudah berhasil login ke aplikasi gitu ya. Langkah selanjutnya adalah silakan dari rekan-rekan untuk mengisikan biodata masing-masing terlebih dahulu secara lengkap gitu ya. Kalau nanti tampilan pertamanya adalah silakan dipilih modulnya adalah SIM kepegawaian. Ya, kemudian dipilih yang pegawai. Oke, saya tunjukkan dulu izin untuk share screen. Oke, jadi nanti dari rekan-rekan sekalian, kalau berhasil login, nanti tampilannya akan diberikan daftar modul seperti ini. Mungkin dari rekan-rekan sekalian tidak selengkap saya gitu ya, karena dari rekan-rekan sekalian adalah role-nya sebagai dosen. Jadi untuk melengkapi biodata, nanti silakan dipilih untuk yang SIM kepegawaian. Ya, silakan nanti dipilih yang SIM kepegawaian, kemudian di sini daftar role-nya bisa dipilih sebagai dosen, Bapak Ibu. Mulai ya, Oke, Bu. Nggak jalan sinyalnya. ya, gimana Bu? Oke, saya ulangi kembali. Jadi nantinya dari rekan-rekan sekalian, kalau sudah berhasil login ke aplikasi, akan ditampilkan daftar modul seperti ini, gitu ya. Untuk melakukan edit biodata pegawai, silakan untuk dipilih SIM kepegawaian, kemudian dipilih daftar role-nya adalah sebagai dosen, ya. Kemudian dipilih yang biodata. Nah, ini nanti silakan untuk diklik edit dan diisikan untuk yang berbintang merah saja, gitu ya. Tapi kalau yang lainnya mau diisikan juga boleh. Ya, itu adalah terkait dengan biodata pegawainya. Nah, kalau biodata pegawainya sudah, jadi nanti dari rekan-rekan sekalian harapannya juga bisa mengisikan data-data pegawai di modul kepegawaian langsung diinputkan di sana saja ya. Nanti kalau misalkan sudah diinputkan semua, kita bisa kembali ke data akademiknya atau ke modul akademiknya. Gitu ya. Untuk biodata tidak wajib diisikan sekarang, jadi nanti bisa diisikan after pelatihan ini atau sosialisasi ini juga kami perbolehkan. Gitu ya. Nah, selanjutnya, setelah kita melengkapi data-data biodata, ini adalah sudah masuk ke peran Bapak Ibu sebagai dosen yang nantinya mengisikan RPS mata kuliah.
Ya, jadi untuk input RPS mata kuliah ini harusnya nanti diinputkan ketika ada mata kuliah baru dan ketika ada perubahan kurikulum yang akan terjadi ke depannya. Jadi dosen yang bertugas sebagai pengembang RPS maupun dosen sebagai pengampu mata kuliah di mata kuliah tersebut wajib gitu ya, hukumnya adalah wajib untuk menginputkan RPS di setiap mata kuliah yang diampu. Nah, tampilannya seperti apa, Mbak? Hmm. Kalau tadi sudah seperti ini, Bapak Ibu ya, nanti silakan untuk diklik yang di atas, kemudian diklik menu, kemudian dia akan kembali ke daftar modul seperti ini. Oke, saya ulangi lagi. Jadi kalau sudah tampilannya seperti ini, Bapak Ibu silakan untuk klik yang di atas, di bagian nama, kemudian diklik yang menu. Nah, nanti dipilihnya adalah yang SIM akademik. Ini adalah peran Bapak Ibu sebagai dosen yang nantinya menginputkan RPS mata kuliah. Ya, silakan untuk dipilih yang SIM akademik, kemudian dipilih yang role-nya adalah sebagai dosen. Nah, untuk penginputan data mata kuliah atau penginputan RPS mata kuliah, silakan nanti masuknya adalah di menu perkuliahan, kemudian di mata kuliah. Oke, kalau dari Bapak Ibu dosen sudah disetting atau diberikan tanggung jawab sebagai dosen pengampu ataupun pengembang mata kuliah tersebut untuk RPS-nya, maka mata kuliah itu akan tampil di loginnya Bapak Ibu dosen. Ya, untuk pengisian RPS-nya nanti ada dua cara, Bapak Ibu bisa langsung diinputkan di aplikasi atau diinputkan menggunakan import Excel. Kalau menggunakan import Excel, nantinya silakan untuk dicentang seperti ini, kemudian pilih aksi, pilih yang upload RPS. Jadi silakan nanti dari rekan-rekan untuk download template-nya terlebih dahulu, kemudian diisikan baru diuploadkan kembali. Jadi tidak Excel terserah atau format terserah, tapi kita sudah sediakan. Jadi harapannya nanti dari rekan-rekan silakan di-download template-nya terlebih dahulu, kemudian nanti bisa dilakukan upload ke sistemnya. Itu adalah untuk cara yang pertama Bapak Ibu terkait dengan penginputan RPS melalui import Excel. Nah, untuk langkah yang kedua, silakan nanti untuk klik detail, kemudian dipilih CPL dan CPMK-nya, baru nanti bisa diisikan di sini terkait dengan CPL prodinya, CPMK, dan daftar CPMK-nya. Oke, kalau CPMK sudah, maka di detail RPS-nya juga kita bisa isikan. Oh, tanggal penyusunannya itu tanggal berapa? Kemudian deskripsi mata kuliahnya apa? Tujuan mata kuliah dan yang lain-lainnya. Ini adalah yang harus diisikan oleh rekan-rekan dosen. Oke, kalau detail RPS sudah, selanjutnya adalah di rencana pembelajaran. Jadi untuk rencana pembelajaran ini nanti wajib diisikan gitu ya, karena nanti dia akan berpengaruhnya di jadwal pertemuan di setiap pertemuannya Bapak Ibu. Jadi kalau di jadwal perkuliahan ada pertemuan 1 sampai ke 16, materi apa yang nanti diberikan diambilkannya adalah dari rencana pembelajaran yang ada di sini. Nah, untuk rencana pembelajaran ini nanti juga bisa diupload Excel atau ditambahkan manual dari aplikasi itu juga bisa. Ya, kalau sudah rencana pembelajarannya, maka yang terakhir harus diisikan dan wajib diisikan adalah rencana evaluasi, Bapak Ibu. Jadi untuk rencana evaluasi ini memang salah satu yang harus diisikan karena nantinya untuk rencana evaluasi ini berpengaruh ke IKU 7. Di mana nantinya pada IKU 7 perhitungannya adalah aktivitas partisipatif ataupun hasil proyek ketika dijumlahkan minimal harus 50%, maka dia bisa diakui sebagai IKU 7. Ya, jadi nanti silakan untuk rencana evaluasinya bisa diisikan karena ini nanti tidak hanya berpengaruh ke mata kuliah saja, melainkan berpengaruh ke nilai perkuliahan juga dan ke kelasnya. Ya, jadi itu adalah terkait dengan pengisian RPS dari data mata kuliah, kemudian kita menginputkan CPL dan CPMK, detail RPS, rencana pembelajaran, hingga di rencana evaluasi. Dari mata kuliah dulu, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Izin Bu Rita, Mm-mm.
Boleh menanyanya udah hanya sebatas yang di situ atau boleh ke yang lainnya? Oh, sebatas ini dulu, Pak. Kalau ada yang lainnya nanti di hold dulu, kita adakan sesi tanya jawab di akhir yang saya jelaskan bagaimana. Oke, terima kasih Bu Rita. Oke, siap. Oke, mungkin saya paparkan dulu gitu ya. Jadi nanti dari rekan-rekan silakan untuk di hold dulu pertanyaannya atau boleh langsung di kolom chat gitu ya. Nanti juga akan dibantu Mbak Sabil juga terkait dengan pertanyaannya. Oke, kalau misalkan nih terkait dengan penginputan RPS mata kuliah sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah peran Bapak Ibu sebagai dosen pembimbing akademik atau sebagai dosen wali. Jadi dari Bapak Ibu dosen, baik itu sebagai dosen wali maupun sebagai dosen pembimbing akademik, maka dari rekan-rekan bisa melakukan proses bimbingan dengan mahasiswa bimbingannya, gitu ya. Untuk melakukan proses pembimbingan, nanti dari rekan-rekan masuknya adalah di menu bimbingan, kemudian dipilih yang konsultasi. Nah, nanti di sini nama mahasiswa bimbingannya akan muncul, Bapak Ibu. Dengan NIM-nya berapa, nama mahasiswanya berapa, kemudian KRS-nya sudah disetujui atau belum. Topiknya yang akan dibahas apa, gitu ya. Nah, status ini dia akan berubah dimulai ketika Bapak Ibu melakukan proses konsultasinya adalah menggunakan Meet, gitu ya. Kalau tidak menggunakan Meet, maka sampai kapanpun status di sini akan tetap menjadi belum dimulai. Nah, untuk proses bimbingannya silakan nanti klik detailnya saja, kemudian bisa di sini melalui pesan. Halo, bagaimana untuk KRS di periode ini? Tinggal diklik tambah saja. Jadi sistemnya nanti dia adalah terkait dengan data-data percakapan antara konsultasi mahasiswa dan dosen pembimbing akademiknya. Itu adalah terkait dengan proses konsultasi baik itu antara mahasiswa dan juga dosen pembimbing akademik. Nah, kalau konsultasi sudah, maka selanjutnya adalah terkait dengan validasi KRS, Bapak Ibu, di mana seorang dosen wali atau pembimbing akademik ini wajib melakukan validasi KRS atau mahasiswa bimbingannya, gitu ya. Untuk memvalidasinya, nanti dari rekan-rekan masuk di menu bimbingan, kemudian di pembimbing akademik. Nah, ini nanti akan muncul daftar-daftar mahasiswa bimbingannya. Untuk melakukan validasi KRS, silakan untuk centang saja, kemudian pilih aksi setujui KRS. Jadi sudah tidak satu persatu lagi, tapi tinggal dicentang-centang saja. Nama mahasiswanya atas nama siapa, kemudian dipilih aksi setujui KRS. Itu adalah terkait dengan proses validasi KRS mahasiswa. Oke. Jadi peran Bapak Ibu sebagai dosen pembimbing akademik ataupun sebagai dosen wali itu ada dua, gitu ya. Yang pertama adalah melakukan konsultasi pembimbingan, ya, ada di menu bimbingan, kemudian di konsultasi. Jadi nanti dari rekan-rekan dosen dan mahasiswa bisa saling bertukar pesan ataupun menggunakan Meet Sevima. Dan kemudian yang kedua adalah peran Bapak Ibu sebagai dosen pembimbing akademik adalah melakukan validasi KRS mahasiswa. Untuk melakukan validasi KRS mahasiswa, nanti dari rekan-rekan silakan untuk masuk di menu bimbingan, kemudian di pembimbing akademik. Ya, kemudian silakan untuk dilakukan centang saja nama mahasiswa siapa saja yang akan disetujui, kemudian pilih aksi setujui KRS. Oke. Nah, itu adalah terkait dengan validasi KRS. Selanjutnya adalah terkait detail KRS mahasiswa. Jadi nantinya dari rekan-rekan dosen itu bisa melakukan pemeriksaan dulu terkait dengan KRS yang diambil oleh mahasiswa. Oh, KRS-nya ini sudah sesuai atau belum? Kalau misalkan nih, harusnya mata kuliah ini tidak diambil di semester ini, maka peran Bapak Ibu sebagai dosen wali ataupun dosen pembimbing akademik itu bisa melakukan drop KRS. Kalau misalkan KRS itu memang harusnya tidak diambil di periode ini. Itulah fungsinya dari fitur konsultasi KRS tadi, bahwa oh di periode ini harusnya kamu nggak mengambil mata kuliah ini, sehingga saya drop dari KRS kamu. Nah, itu adalah fungsi dari konsultasi KRS. Oke, selanjutnya adalah proses atau peran Bapak Ibu sebagai dosen pengajar, di mana dalam proses pengajaran dari Bapak Ibu harus melakukan proses mulai perkuliahan apabila memang sudah memasuki waktu perkuliahan sesuai dengan jadwal pertemuannya. Ya, jadi kalau kita masuk di aplikasi di halaman beranda,
gitu ya. Dari rekan-rekan juga akan tampil terkait dengan jadwal semester ini, jadwal mengajar hari ini, dan jadwal ujian tugas akhir. Kalau misalkan Bapak Ibu disetting sebagai dosen pengujinya, gitu ya. Kalau sudah nanti tampil seperti ini, akan ada yang namanya tombol mulai sesi. Ya, dari mulai sesi nanti dia tinggal klik mulai saja, maka akan berubah menjadi presensi mahasiswa. Nah, untuk melakukan presensi mahasiswa, ini nanti bisa dilakukan secara manual centang satu-satu, atau tandai hadir semua, atau nanti bisa melalui presensi menggunakan barcode. Gitu ya. Jadi nanti dari rekan-rekan silakan dapat memilih gitu ya. Nyamannya untuk presensi ini menggunakan presensi manual dipanggili satu-satu kemudian dicentangi hadir, izin, sakit atau alfa atau menggunakan presensi melalui barcode. Jadi dari rekan-rekan hanya menampilkan barcode-nya saja, kemudian dari sisi mahasiswa melakukan scanning menggunakan adlink-nya. Ya, itu adalah peran Bapak Ibu sebagai dosen pengajar, baik itu memulai perkuliahan dan juga melakukan absensi mahasiswanya. Ya, jadi nanti akan ada proses mulai sesi seperti ini, kemudian ada lakukan presensi. Jadi lakukan presensi ini bisa dilakukan apabila sesinya sudah diklik mulai. Ya, kalau sudah dilakukan mulai sesi, selanjutnya akan berubah menjadi akhiri sesi. Dan dari rekan-rekan dosen itu bisa melakukan presensi ini. Gitu. Nah, ini adalah terkait dengan presensi mahasiswa. Jadi dari rekan-rekan dosen ketika sudah melakukan proses memulai perkuliahannya, maka nantinya dari rekan-rekan dosen itu bisa melakukan proses absensi ke mahasiswanya. Baik itu melakukan satu persatu, dipanggili, kemudian dicentang hadir, izin, sakit, atau alfa, atau menggunakan barcode presensi. Jadi nanti tampilan barcode-nya adalah seperti ini. Jadi dari rekan-rekan mahasiswa perlu scanning saja menggunakan aplikasi Adlink di HP-nya, gitu ya. Kalau sudah, nanti barcode presensi ini akan berubah selama 10 detik sekali, Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan, oh Mbak, nanti mahasiswanya mau titip absen nih. Saya mahasiswanya screenshot atau difoto dikirimkan ke mahasiswa lain. Jawabannya adalah tetap tidak bisa dilakukan presensi, Bapak Ibu. Jadi barcode itu tidak akan valid lagi. Jadi nggak perlu khawatir, untuk barcode presensi ini juga bisa dilakukan dan bisa digunakan untuk melakukan presensi mahasiswa. Nah, kemudian terkait dengan berita acara perkuliahan, jadi dari rekan-rekan sekalian, kalau proses perkuliahannya itu sudah diklik selesai atau akhiri sesi, maka dari rekan-rekan dosen itu wajib untuk mengakhiri sesi perkuliahannya dan mengisikan terkait dengan rencana dan juga realisasinya. Jadi di setiap pertemuan dari rekan-rekan dosen ini akan melakukan proses pembelajaran apa, akan memberikan materi apa. Realisasinya, Bapak Ibu dosen ketika mengakhiri pertemuan, Bapak Ibu ini sudah memberikan materi apa. Nah, itu yang diisikan nanti terkait dengan rencana dan realisasinya. Perlu kami sampaikan, untuk rencana dan realisasi nanti akan juga dilaporkan di PDDikti Neofeeder, Bapak Ibu. Jadi harapannya untuk rencana dan realisasi ini bisa diisikan dan wajib untuk diisikan di Sevima platformnya. Jadi kalau realisasi materi tidak diisikan, maka dari rekan-rekan tidak bisa melakukan akhiri sesi. Gitu ya. Kemudian ini adalah peran Bapak Ibu sebagai dosen pengajar yang terakhir atau bentuk tanggung jawab Bapak Ibu adalah mengisikan nilai perkuliahan Bapak Ibu. Jadi nilai yang diinputkan nanti tidak bisa dilihat oleh mahasiswa langsung gitu ya, melainkan dosen harus melakukan proses umumkan nilai dan atau kunci nilai. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengisikan nilai tapi belum diumumkan nilai dan belum dikunci nilai, dari Bapak Ibu dosen itu nggak perlu khawatir karena nilai itu belum bisa dilihat oleh mahasiswa. Ya, nilai itu bisa dilihat oleh mahasiswa ketika Bapak Ibu sudah melakukan proses umumkan nilai atau mengunci nilai. Di mana proses kunci nilai ini adalah data yang sudah Bapak Ibu inputkan, nilainya adalah sudah valid, tidak bisa dilakukan perubahan kembali. Baik itu dari Bapak Ibu dosen maupun dari admin, itu sudah tidak bisa dilakukan perubahan.
gitu ya. Kemudian untuk proses pengisian nilai ini nanti dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada di perguruan tinggi Bapak Ibu. Entah itu komposisi nilainya yang berbeda, proses pengisiannya ada range waktunya, itu kita serahkan kembali ke kebijakan dari perguruan tinggi masing-masing. Gitu ya. Karena untuk komposisi nilai, komponennya, kemudian waktu pengisiannya itu bisa disesuaikan oleh kebutuhan kampus. Yang perlu diketahui di sini adalah ketika proses kunci nilai sudah dilakukan, maka untuk penginputan nilai sudah tidak bisa dilakukan dan sudah tidak bisa dilakukan perubahan nilainya. Ya. Nah, kemudian peran Bapak Ibu dosen sebagai dosen pembimbing tugas akhir gitu ya, atau skripsi atau nanti proposal. Jadi perlu kami informasikan dulu Bapak Ibu bahwa proposal dan juga tugas akhir menunya ini adalah mirip Bapak Ibu, gitu ya. Menu-menu terkait dengan bimbingan, kemudian rekap, syarat ujian, jadwal ujian, nilai ujian dan nilai akhir ini sama, cuma menunya aja yang berbeda gitu ya. Jadi nanti peran Bapak Ibu di sini adalah sebagai dosen pembimbing dan juga sebagai dosen penguji. Kalau Bapak Ibu sebagai dosen pembimbing tugas akhir berarti akan bisa melakukan proses bimbingan. Oh, mahasiswa saya bimbingan ke satu nih dengan pembahasannya itu adalah apa? Tanggalnya di tanggal berapa? Apakah dari pembimbingan ke satu ini topiknya sudah saya setujui atau belum? Ya, dari rekan-rekan mahasiswa itu juga bisa melakukan melampirkan link dan juga lampiran. Kalau misalkan nih, oh saya mengumpulkan bab satu Mbak, saya lampirkan, itu juga boleh, gitu ya. Kemudian nantinya peran Bapak Ibu dari proposal tugas akhir ini jadi dari rekan-rekan dosen itu wajib melakukan validasi data proposalnya Bapak Ibu. Ya, yang semula adalah status pengajuannya aktif, apabila memang prosesnya sudah selesai terkait dengan bimbingan, kemudian ujian, kemudian proses yang lainnya sudah selesai, maka status pengajuannya itu bisa dirubah dari yang statusnya aktif menjadi disetujui. Kalau sudah dirubah menjadi disetujui, maka proposal yang diinputkan oleh mahasiswa ini akan otomatis masuk ke data tugas akhirnya. Jadi tidak penambahan dua kali, tapi sudah otomatis masuk ketika status pengajuannya berubah menjadi disetujui. Gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah disetujui, maka data itu akan masuk ke data tugas akhir Bapak Ibu. Ya, yang nantinya dari mulai judul, kemudian dosen pembimbing itu akan sama dengan data proposalnya. Kalaupun berbeda, silakan nanti di data tugas akhirnya untuk dapat disesuaikan. Oh, kalau di kita Mbak, proposal sama tugas akhir ini dosen pembimbingnya beda. Ya sudah, berarti di data tugas akhirnya bisa dilakukan penyesuaian kembali. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu amati di data tugas akhir pada menu di sebelah kiri ini sama dengan data yang ada di proposal gitu ya. Prosesnya juga sama, jadi nanti bisa dilakukan bimbingan terlebih dahulu dari proses pengerjaannya, kemudian nanti bisa melakukan ujian, ada nilai ujian dan juga nilai akhir. Apa bedanya kalau nilai ujian ini adalah nilai dari pengujinya, kalau nilai akhir ini adalah nilai dari dosen pembimbing tugas akhirnya. Ya, ini adalah terkait dengan sidang tugas akhir atau skripsi. Jadi nanti kalau dari Bapak Ibu dosen itu sudah disetting sebagai dosen penguji gitu ya dari tugas akhir ataupun skripsi, maka dari dashboard Bapak Ibu juga akan tampil gitu ya. Oh, bahwa di hari ini Bapak Ibu akan ada pengujian atau melakukan pengujian atas nama mahasiswanya siapa, judulnya apa. Ya. Kemudian untuk menginputkan nilai ujian tugas akhir atau skripsi, jadi untuk pengisiannya nanti adalah di sini, di bagian nilai ujian, dan dilakukan oleh dosen penguji. Nah, perlu kami sampaikan bahwa nilai yang diinputkan ini adalah belum nilai akhir untuk skripsinya. Jadi kalau kita sudah menginputkan nilai ujian dan nilai akhir, maka nanti akan ada penginputan kembali untuk nilai akhir dari skripsinya. Gitu ya. Nah, selain aplikasi SiAkad, nantinya dari rekan-rekan dosen itu juga bisa melakukan proses pembelajaran atau realisasi perkuliahannya itu menggunakan SiAkad Mobile, Bapak Ibu. Jadi silakan nanti dari rekan-rekan sekalian bisa download aplikasi Edlink gitu ya.
baik itu di Play Store maupun di Google Play gitu ya. Aplikasinya adalah Adlink Bapak Ibu. Jadi Adlink ini adalah suatu aplikasi LMS yang sudah terintegrasi dengan Sevima platformnya. Jadi ketika Bapak Ibu mengisikan realisasi, kemudian melakukan proses perkuliahan, melakukan absensi, semuanya bisa tertarik dan terintegrasi dengan yang ada di Sevima platformnya. Oke, jadi bedanya nanti kalau untuk Adlink ya, saat ini admin dan dosen untuk login Adlink tampilannya adalah seperti modul seperti ini. Jadi ada modul akademik, kemudian kepegawaian dan Adlink, tapi kalau di sisi mahasiswa dia harus login terlebih dahulu, kemudian ada pilihan daftar modulnya. Ya, di sini sudah cukup berbeda. Jadi nanti jangan sampai dari rekan-rekan salah kalau di rekan-rekan dosen nanti tampilnya adalah sebagai daftar modul. Nah, untuk login Adlink sendiri, nanti loginnya adalah sama dengan si Akad. Jadi kalau di si Akadnya memang sudah terintegrasi dengan Google, silakan untuk dicoba login dengan Gmail-nya, gitu ya. Kalau misalkan belum, silakan dipilih login dengan si Akadnya. Username dan passwordnya ini sama dengan login yang ada di si Akad. Jadi kalau di si Akad passwordnya sudah berubah, maka di Adlink juga akan berubah, mengikuti dengan yang terbaru yang ada di si Akadnya. Itu saja. Itu saja kalau dari kami terkait dengan sosialisasi dosen yang ada di Sevima platform gitu ya, terkhususnya adalah peran Bapak Ibu sebagai dosen pengajar, kemudian dosen wali dan juga dosen pembimbing tugas akhirnya. Jadi dari awal mahasiswa itu masuk sampai mahasiswa keluar itu adalah peran Bapak Ibu juga gitu ya. Tidak hanya dari rekan-rekan admin, tidak hanya dari rekan-rekan administrasi, tapi rekan-rekan dari dosen pun juga ikut serta untuk mendampingi proses dari mahasiswa ini masuk sampai mahasiswa ini lulus gitu. Itu saja dari kami. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan terkait dengan kendalanya? Ya, terima kasih atas pemaparannya Bu Dita. Izin bertanya. Oke Bu, baik. Eh Pertama, apa namanya? Saya sudah menggunakannya ini 1 semester Bu ya. Mm-mm, Dan perubahan sistemnya kemarin itu di awal semester ya. Kan ada apa namanya yang pakai AI ya, mm-mm, absensinya. Nah, untuk masalah absensi satu tadi perubahan setiap 10 detik ya. mm, Untuk absensi barcode khususnya, barcode. Nah, jadi kita ambilkan simulasinya seperti ini. Kita lagi ngajar nih Zoom ya. Pakai Zoom, kemudian kita mau pakai barcode nih presensinya. mm-mm, Otomatis apa namanya kita harus apa namanya share screen kan barcode-nya, Bu. mm-mm. Nah, itu eh, kurang efektif, Bu. Gitu. Karena 10 detik berganti, Bu. Mendingan apa namanya seperti yang dulu, Bu. Jadi sekali screenshot saya kasih ke grup mahasiswa, itu mereka bisa langsung apa mengabsen. Kalau ini 10 detik berubah terus gitu. Jadi pas saya kira, Pak nggak bisa, Pak nggak bisa gitu kan 10 detik karena dikasih waktu. Betul. Jadi untuk pembelajaran secara online ya supaya Mm-mm, daring gitu itu agak menyulitkan gitu. Saya harus share screen dulu ya kan nunggu mahasiswa sampai selesai betul. untuk ini. Nah, kalau untuk offline berarti apa? Ketika saya ngajar itu saya harus share screen lagi tuh. Ya kan share screen lagi pakai apa pakai project gitu kan. Harus sampai Betul. ada yang kendala mahasiswa ininya, Pak nggak masuk-masuk gitu kan. Nah, Mm-mm, jadi menurut saya dengan pengalaman yang ada itu lebih baik yang lama kalau absensi nggak perlu 10 detik berubah. Kalau untuk apa mengantisipasi mahasiswa kan bisa secara internal, Bu. Itu karena kita ngajarnya langsung direct ke mereka kan bisa kita absen masing-masing gitu, nggak perlu si barcode-nya yang berubah-berubah, Bu. Itu untuk barcode. Terus untuk RPS tuh ya mm-mm, yang apa namanya yang bukan RPS sih rencana evaluasi ya di mm-mm, Sevimanya itu untuk apa itu nggak bisa pas kita edit itu akses nggak bisa bobotnya nggak bisa di apa nggak bisa kita angkanya nggak bisa kita buat gitu nggak tahu apakah ini kewenangannya kita sebagai dosen atau mm-mm. jurusan gitu ya.
Ini nggak bisa, bobotnya nggak bisa kita rubah ini ya. Yang case method and project base gitu, ini nggak bisa gitu untuk di menu rencana evaluasi nih Hmm. ya. Itu terus kemudian untuk apa namanya, tidak ada apa, kan saya ngebandingin ya, karena ini Hmm. LMS kan. Ini saya ngebandingin dengan Google Classroom Hmm. ya. Ini apa namanya? Ini Zoom-nya Bu yang masalah. Jadi eh, kalau di Google Classroom itu sudah ada Hmm. Google Meet, ya kan? Oke. Google Meet itu sudah tersedia dan kita bisa langsung gitu kan. Nah, di Hmm. Edlink ini kita disuruh untuk online kan, segala Hmm. macam, tetapi apa? Tidak menyediakan Zoom-nya gitu. Jadi Zoom-nya kita Oke. ngajar 2 jam gitu. Sedangkan kalau yang gratisan 45 menit gitu loh Bu. Betul. Nah, di situ ya alangkah baiknya kalau dari pihak ibu juga ya memberikan itulah pelayanan Zoom-nya. Jadi ketika kita mau ngajar, link Zoom-nya itu sudah available gitu kayak di Google Classroom gitu. Jadi kita bisa langsung share linknya, nggak harus minta dulu ke jurusan, ya kan ada nggak Zoom-nya gitu, ada nggak Zoom-nya. Aduh, itu ribet banget dah, ya kan. Jadi malas gitu ke situ. Terus itu untuk apa? Zoom-nya ya, untuk Hmm. Zoom-nya. Terus yang terakhir sih, yang terakhir apa namanya, untuk yang apa, kuis, Hmm. yang untuk yang kuis UTS UAS itu apa, ketika saya lihat hari ini gitu kan, Hmm. itu apa di Edlink-nya, khususnya di Edlink-nya itu apa belum bisa di apa ya. Jadi kalau yang bahan materinya itu kalau yang bukan UTS UAS itu apa namanya belum bisa kita upload gitu. Sedangkan untuk yang sesi 1, 2, 3, 4, 5 selain pada UTS UAS itu bisa kita bahan ajarnya bisa kita upload gitu. Nah, mungkin itu bisa disamakan gitu apanya, untuk kita bisa beri Hmm. apa namanya upload bahan ajar itu sebelum waktunya gitu. Sedangkan yang lainnya oke gitu. Pas saya herannya kok di UTS UAS kan kita ngambilnya di apa namanya di kuis ya. Hmm. Masuknya itu di kuis kalau di menu dari Edlink ini. Tapi pas di sesinya kok sesi 8-nya hilang gitu loh. Jadi Hmm. kita harus secara manual untuk memasukkannya dan itu pun belum ada menu untuk menguploadnya. Mungkin Oke. itu saja Ibu. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Izin, Pak, dengan Bapak siapa? Oh, Eko Bu, Oh, Bapak Eko dari prodi apa, Pak, kalau boleh tahu? Prodi Manajemen Bu, FEP, FEB ya, FEB. FEB, oke. Saya izin menanggapi terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti juga bisa ditambahkan oleh Mbak Sabil juga. Jadi kalau untuk masalah absensi Pak, memang saat ini dan sebelumnya kita sudah batasi 10 detik Pak, gitu ya. Apakah ini memang bisa dilakukan secara daring? Jawabannya adalah bisa, secara daring maupun secara luring. Cuma kalau dilakukan secara online, memang dari rekan-rekan mahasiswa ini harus ada 2 device Bapak Ibu gitu ya untuk melakukan proses absensi ini. Nah, biasanya kami sarankan kalau misalkan pertemuannya adalah online dan harus menggunakan 2 device, ya sudah, berarti Bapak Ibu melakukan proses absensinya adalah secara manual dengan cara dilakukan prosesi hadir satu persatu, gitu ya, atau diklik tandai hadir semua. Gitu ya. Saat ini untuk proses absensi menggunakan barcode memang kami batasi 10 detik karena mengantisipasi mahasiswa itu melakukan titip absen Bapak Ibu gitu ya. Karena kan kita tidak bisa membatasi mahasiswa ini melakukan titip absen. Ya, jadi kalau tidak kita batasi, nanti dari rekan-rekan yang hadir, dia bisa melakukan screenshot ataupun memfoto dan memberikan ke rekan-rekan mahasiswa yang lainnya. Gitu. Nah, apakah dari Bapak Ibu memang harus menggunakan barcode? Jawabannya adalah tidak. Jadi memang kami sudah sediakan beberapa opsi, tidak hanya barcode juga, yang nantinya bisa Bapak Ibu gunakan untuk implementasi proses perkuliahan dan juga absensinya. Gitu ya, itu yang terkait dengan absensi. Kemudian terkait dengan rencana evaluasi. Sebenarnya terkait dengan rencana evaluasi ini nanti dari rekan-rekan dosen itu bisa melakukan edit bobotnya Bapak Ibu gitu ya. Kalau misalkan nih dari rekan-rekan memang tidak bisa mengisikan terkait dengan bobotnya, Mbak saya inginnya aktivitas partisipatifnya adalah 50% gitu ya.
ya sudah semuanya saya isikan di 50% aktivitas. Nah, kalau misalkan tidak bisa diedit bobotnya gitu ya, silakan untuk disampaikan ke kami Bapak Ibu untuk kami lakukan pengecekan terlebih dahulu. Tidak bisanya ini karena apa? Apakah ketika dilakukan edit itu sudah terreferensi dengan kelas yang lainnya atau memang ketika dilakukan edit ini bobotnya lebih dari 100%. Jadi kita harus cek dulu kalau berkaitan dengan data gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah terkait dengan integrasi Zoom. Jadi saat ini Bapak, kalau di Adlink ini memang kita sudah sediakan ada dua gitu ya. Terkait untuk video conference ada Zoom yang free yaitu adalah 40 menit sampai 45 menit. Kemudian ada Google Meet Bapak Ibu. Google Meet ini adalah terbatasnya 60 menit yang free. Nah, sebenarnya kalau dari rekan-rekan perguruan tinggi memang sudah terintegrasi dengan Zoom Pro atau memiliki Zoom Pro, itu sudah bisa diintegrasikan dengan Adlink. Yang dimana nantinya ketika sudah terintegrasi, Bapak Ibu membuat video conference, itu tidak terbatas lagi 40 menit selama hostnya adalah kosong. Tidak dipakai oleh dosen yang lainnya. Gitu ya. Kalau misalkan Zoom-nya ini memang belum terintegrasi dengan Adlink, maka Adlink sudah sediakan yang free tadi selama 45 menit atau 40 menit untuk Zoom dan juga Google Meet selama 60 menit. Gitu ya. Jadi nanti kalau kemungkinan besar terbatasnya 40 menit karena memang integrasi Zoom-nya belum ada di Adlink-nya. Ya, kemudian yang terakhir, kuis dan UTS. Jadi izin Pak Eko gitu ya, terkait dengan UTS dan UAS, apakah sebelumnya tidak menggunakan CBT ya Pak ya? Atau memang dibuatnya adalah konsepnya kuis di Edlink Pak? Semua kuis saya buatnya di Adlink, Bu. Semuanya saya pakai Adlink lah. Oke. PPS semua saya. Jadi apa namanya kan memudahkan, sistem ini memudahkan kita kan, nggak Mm-mm. mempersulit gitu kan. Jadi semuanya pakai tugas, UTS, UAS diusahakan pakai Adlink ini gitu kan. Oke. Oke, jadi gini Pak, sebenarnya kalau di Edlink itu memang kami sediakan adalah kuis gitu ya, di mana kuis ini bisa dibuat juga untuk UTS dan UAS, cuman memang tidak selengkap yang ada di si akad Bapak Ibu. Ya, terkait dengan pengecekan kalau misalkan dia ada tagihan, itu di Edlink memang belum bisa gitu ya. Nah, untuk UTS dan UAS biasanya kami sarankannya adalah menggunakan aplikasi CBT di mana di aplikasi CPD dia nanti nilainya itu juga bisa terintegrasi dengan komponen UTS dan UAS yang ada di akademik. Mohon maaf Bu, CVT itu apaan? Kayak ini mobil Bu, CVT apa itu? CPD ini komputer based test, Pak. Oh, Gitu. CBT Bu. Iya, Oh, bahasa Inggris CPD. ya Bu. Iya, gitu. Jadi nanti dari rekan-rekan kalau UTS dan UAS bisa menggunakan itu, tapi kalau untuk proses perkuliahan, kalau misalkan nih ingin lihat, oh mahasiswa ini bisa menangkap materi yang saya sampaikan atau tidak, gitu ya, itu bisa menggunakan post-test dan pre-test ataupun kuis yang ada di Edlink. Seperti itu. Boleh menanggapi Bu? Boleh, Pak, silakan. Ya, jadi untuk barcode tadi Bu, kan tadi mahasiswa Mhm. harus punya 2 device Bu. Mhm. Kita Bangka Belitung itu ekonomi terendah se Sumatera Bu. Jadi kalau untuk 2 device kayaknya nggak memungkinkan gitu Bu. Ya Oke. diharapkan menyesuaikan dan tadi katanya ada opsi lain betul, ada opsi lain ya kan Mhm. manual gitu kan. Kita manual ya sama aja Bu, kayak barcode dikasih aja nggak usah 10 detik Bu. Manual juga itu kita ngeceknya udah masuk kan real time itu Iya, masuknya. betul. Nah, jadi menurut saya nggak efektif itu 10 detik. Kalau bisa dibuat opsinya gitu, Bu. Barcode-nya bisa bertahan berapa lama. Misalnya kan satu apa misalnya tatap muka 50 menit. Jadi bisa disetting Mhm. tuh barcode validnya selama 50 menit gitu. Nggak 10 detik. 10 detik kecepatan, Bu. Ya. Oke, untuk yang lainnya sih udah oke sih ya. Itu aja, Bu. Oke. Oke, kalau untuk absensi ini kami tampung terlebih dahulu ya Pak ya, untuk kami coba diskusikan terlebih dahulu efek-efeknya ketika kita setting seperti itu, apakah ada dampak yang lainnya atau tidak. Karena yang memang dari hasil diskusi kami terakhir, kenapa dibuat seperti itu, memang karena untuk mengantisipasi mahasiswa-mahasiswa yang melakukan titip absen seperti itu. Iya Gitu. Bu, karena kurikulum kita udah OB Bu, nggak klasik Oke. lagi Bu. Ya kan udah OB ini kita lebih ke apa ya, absensi itu alah berapa lah itu, yang penting otak Hmm. mereka dibawa gitu Bu. Oke, siap Pak. Terima kasih atas masukannya. Nanti kami catat terlebih dahulu, kita diskusikan dulu dengan tim analis kami. Gitu ya.
Terima kasih Ibu Dita. Siap, sama-sama Pak. Oke, dari rekan-rekan yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak Akbar. Gimana? Oh ya, ini Bu, saya itu ada salah satu kelas yang saya ajar itu ada ketika saya lihat jadwal perkuliahannya itu hanya sampai pertemuan ke-8, padahal untuk kelas lainnya itu ketika saya lihat jadwal perkuliahannya itu sampai pertemuan ke-16. Kira-kira penyebabnya itu apa dan cara mengatasinya itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara memunculkan mata kuliah di ini Bu, apa namanya, di si akad itu agar kita tuh bisa menginput RPS, karena ketika saya lihat di bagian menu perkuliahan terus memilih mata kuliah itu saya apa namanya, tidak ada daftar mata kuliah di situ atau data kosong seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Akbar. Boleh dibantu Pak terkait dengan jadwal perkuliahan yang terkendala hanya sampai 8 pertemuan. Ini mata kuliah apa, kode MK-nya apa, dan kelasnya apa Pak? Ya, sebentar ya, Bu. Ini Ya, aku. boleh. Ya, sambil menunggu untuk disampaikan kode mata kuliahnya, ini saya jawab dulu untuk pertanyaan kedua, gitu ya. Jadi, mata kuliah itu akan tampil di loginnya Bapak Ibu dosen ketika nantinya Bapak Ibu admin sudah men-setting atau menginputkan nama Bapak Ibu dosen sebagai dosen pengampu atau sebagai dosen pengembang RPS di mata kuliahnya. Jadi kalau misalkan di loginnya Bapak Ibu dosen mata kuliahnya masih kosong, silakan untuk lapor ke rekan-rekan prodi terkait gitu ya untuk dibantu setting agar nantinya mata kuliah yang memang Bapak Ibu diwajibkan untuk mengisikan RPS itu akan muncul di loginnya Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Ya, jadi nanti kalau dari Pak Akbar ada mata kuliah yang tidak muncul, silakan dikoordinasikan dengan admin prodi maupun admin fakultas agar dapat dibantu settingkan dulu. Nantinya kalau sudah dibantu settingkan oleh rekan-rekan admin, akan muncul pilihan mata kuliahnya di loginnya Pak Akbar. Oke Bu, ini udah ketemu Bu. Mm-mm, Apa namanya, untuk kodenya tuh UBB 103, mm-mm. prodinya itu D3 keperawatan, kode kelasnya itu TK 1A, pelaksanaannya itu hari Selasa. Oke. Oke, kalau terkait dengan ini nanti saya coba cek dulu ya Pak ya. Nanti saya akan bantu informasikan dari Pak Sony juga terkait dengan kendala yang ini. Oke. Oke, siap Pak. Untuk pertanyaan yang kedua tadi sudah saya bantu jawab ya Pak ya. Jadi nanti dari Pak Akbar silakan koordinasi dengan rekan-rekan admin prodi maupun admin fakultas agar pilihan mata kuliahnya bisa tampil dan bisa diisikan terkait dengan RPS-nya. Izin menambahkan Bu Dita, tadi menyangkut juga dengan Pak Akbar itu memang di UTS-nya itu tidak ada. Mungkin saya bisa share screen Bu Oh, supaya boleh Pak? bisa kelihatan di adlinknya itu. Iya, boleh. Silakan Pak. Izin Bu ya, Ya, dan rekan-rekan sekalian. Nah, sudah terlihat Bu Dita? Mohon maaf. ya, sudah Pak. Ya, jadi ini ini kan sesi 1 sampai sesi semua udah ada ya. Sudah ada gitu kan. Sudah tercatat di adlinknya. Nah, misalnya kita ambil contohnya di sesi ke-7, ini saya bisa ngupload materi nih. Ya, ngupload materi bisa bahan ajar. Nah, di sini UTS nih yang sebentar lagi akan berlangsung. Belum ada bahan ajar. Saya klik di sini. Oke. Nah, di sampingnya itu nggak ada tambah bahan ajar. Biasanya di sini ada. Biasanya di sini ada. Nah, biasanya ada. Ah, di sini saya cek ya yang lainnya gitu ya. Kalau yang pertemuan berikutnya setelah UTS nih, belum ada bahan ajar. Saya klik di sini. Nah, akan ada menunya.
gitu. Sedangkan di UTS itu tidak ada gitu. Nah, itu untuk dan itu juga tidak tercatat di apa di kelas ya. Di kelas itu tiba-tiba di sesi pembelajaran juga di sesi-sesinya gitu kalau kita mau buat tugas itu yang UTS pun hilang gitu, Bu. UTS UASnya itu hilang gitu. Ya mungkin itu Bu. Untuk yang UTS UAS pertemuan ke-8 itu seperti apa biar bisa memunculkan seperti yang Pak Akbar tadi. Terima kasih, Bu. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak Eko atas yang sudah disampaikan ke kami. Nanti kami coba bantu cek dulu gitu ya Pak ya terkait dengan UTS UAS ini. Apakah memang nantinya bisa ditambahkan untuk bahan ajarnya atau seperti apa? Gitu ya. Nanti akan kami bantu informasikan juga melalui Pak Sony. Ya Bu, karena kan nggak mungkin bahannya gimana soalnya kalau kita nggak ngasih ke situ kan, gimana Iya. manual lagi Bu. Oke, Oke, siap Pak. Terima kasih. Oke, ini dari Pak Fauzi, Resen, boleh dibantu Pak terkait dengan pertanyaan atau kendalanya? Baik, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Izin bertanya, saya kebetulan sempat dengar informasi kalau untuk semua materi yang diunggah di Edlink itu nggak bisa ditarik ke Siakat. Karena memang kebutuhan untuk IKU itu harusnya seluruh materi pembelajaran itu kaitannya dengan materi pertemuan demi pertemuan itu harus diunggah di Siakat Mbak, bukan di Edlink. Padahal nilai aja kan katanya bisa ditarik Mbak dari Edlink ke Sevima. Terus untuk materi itu kayak gimana? Yang kedua terkait dengan CBT Mbak, saya juga pernah pakai fitur CBT untuk UTS dan UAS. Saya masih agak bingung soal konsep proctoring yang dilakukan oleh teman-teman Edlink, maksudnya tim Edlink, karena beberapa mahasiswa saya pernah komplain gara-gara dia tuh lagi UTS, padahal face-nya dia sendiri, tapi karena kedetek ada suara atau ada teman-teman di sebelahnya itu dianggap kecurangan. Itu kayak gimana? Terima kasih. Oke, Pak Fauzi, izin menjawab ya terkait dengan kendala ini. Yang pertama itu untuk yang ditarik ke Siakat itu terkait dengan realisasi bahan ajar yang sudah digunakan ya, Pak Fauzi ya? Betul sekali, Mbak. Oh iya betul. Untuk hal ini memang di sistem Siakat ini belum langsung menarik Pak dari bahan ajar apa saja yang sudah direalisasikan pada sesi tersebut. Mungkin itu bisa jadi masukan kami ya, Pak Fauzi ya. Gitu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan mahasiswa melaksanakan kuis ya, itu ya Pak ya, kuis di Edlink. Nah, ini karena terdeteksi ada audio dan juga suara, jadi ada indikasi kecurangan gitu. Jadi memang untuk pengaktifan proctoring, Bapak Ibu yang ada di Edlink, khususnya pada fitur kuis, itu terintegrasi dengan tiga aktivitas ya gitu. Mulai dari layar yang ada di device mahasiswa, baik layar handphone maupun laptop, kemudian kamera, jadi nanti juga akan merekam dari sisi mahasiswanya. Kemudian yang ketiga yaitu audio. Seperti itu. Yang dimana di setiap integrasi ini yang pertama terkait dengan layar, berarti nanti dia akan merekam untuk layar dari sisi mahasiswa. Jika nanti mahasiswa terdeteksi ternyata membuka file, dokumen, atau mungkin membuka tab baru gitu ya. Khususnya selama 30 detik, dia akan terbaca melakukan indikasi kecurangan. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang kamera sendiri, itu nanti dia akan mendeteksi ketika face dari mahasiswanya itu tidak terlihat 100%, Bapak Ibu. Jadi misal saya sempat pergi gitu ya untuk entah itu mau kemana dan lain sebagainya. Nah, itu dia akan terdeteksi ada potensi kecurangan. Dan juga yang ketiga, kalau terkait dengan audio, jika nanti terdeteksi ada suara berisik dan lain sebagainya, itu juga akan mendeteksi bahwa mahasiswa terindikasi melakukan kecurangan. Seperti itu, Pak Fauzi. Tapi untuk proses indikasi kecurangan ini sendiri sebenarnya tidak mempengaruhi poin dari sisi mahasiswa. Karena itu nanti bisa digunakan sebagai bahan untuk Bapak Ibu dosen gitu ya untuk memberikan nilai apakah mungkin nanti ada pengurangan atau tidak itu tetap kembali ke Bapak Ibu dosen. Begitu Pak Fauzi. Mbak, tapi kalau untuk sistem penilaian essay itu belum memungkinkan bisa dilakukan ya di Edlink ya. Maksudnya eh, kan konsep paperless mulai digalakan nih Mbak. Mm-mm. Karena sejauh ini kan kami kalau ujian juga beberapa sudah yang cukup bisa
diakomodir lewat device HP mereka masing-masing. Mm-mm. Memang sejauh ini kan cuma CBT. Apakah untuk fitur kaitannya dengan ESA itu memungkinkan, Mbak? Terima Oh kasih. iya, sebenarnya Bapak Ibu kalau terkait dengan kebutuhan untuk pelaksanaan UTS maupun UAS, ujiannya dilaksanakan di kampus ya, itu biasanya kita lebih menyarankan untuk menggunakan fitur CBT, Computer Based Test yang ada di Siakat, bukan di Edlink. Karena memang untuk kuis di Edlink itu goals kami itu tujuannya adalah untuk pelaksanaan pretest dan juga post-test gitu. Kalau untuk terkait dengan pemanfaatan untuk ujian, UTS ataupun UAS, ini biasanya kita lebih menyarankan untuk memanfaatkan yang computer based test, yang dimana di situ bisa mengakomodir beberapa jenis jawaban, mulai dari esai, pilihan ganda, sebab akibat, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa nih untuk dikoordinasikan kembali ya, Bapak Ibu ya, kira-kira untuk pelaksanaan UTS. Mungkin di 24 ganjil ini untuk Bapak Ibu yang memang menerapkan jawaban-jawaban dalam bentuk esai, nanti kita bisa memanfaatkan untuk yang modul CBT yang ada di Siakat gitu. Baik, terima kasih ya, Mbak. Oke, siap. Terima kasih kembali Pak Fauzi. Oke, dari Bapak Ibu yang lain silahkan jika mungkin ada pertanyaan. Biasanya itu per semester itu apa aja tuh untuk uang yang ditanyakan ke Bapak? Izin bertanya lagi, Bu Sabila. Boleh, Pak, silakan. Apa namanya itu? Apa namanya? Ruang penyimpanan itu bisa di-upgrade nggak itu? Sedikit lagi untuk personal itu. Sama Oke. perguruan tinggi juga udah mau habis itu, udah tengahnya kalau nggak saya lihat itu 300 Oke, giga itu. oke. Nah, sebetulnya untuk storage di dalam Adlink sendiri kita ada 3 opsi ya, Bapak Ibu. Yang pertama personal, kedua perguruan tinggi, yang ketiga ada Google Drive. Yang personal ini memang default di setiap user itu pasti 100 MB, Bapak Ibu. Gitu. Itu tidak bisa di-upgrade untuk yang personal. Untuk yang perguruan tinggi, ini tergantung dari paket layanan Adlink yang digunakan oleh Bapak Ibu di perguruan tinggi gitu ya. Jadi paket layanan si akadnya apa, maka nanti untuk storage yang perguruan tinggi juga akan menyesuaikan. Dan yang terakhir, kita ada Google Drive. Nah, kalau Google Drive ini nanti Bapak Ibu dosen perlu integrasikan terlebih dahulu dengan email masing-masing Bapak Ibu dosen ya. Misalnya nih ternyata Bapak Ibu dosen sudah berlangganan Google Drive atau ternyata ada email perguruan tinggi yang memang storage Google Drive-nya lebih besar. Nah, itu boleh sekali untuk diintegrasikan dengan Adlink, nanti bisa dijadikan sebagai alternatif jika memang dari storage personal dan perguruan tingginya sudah dirasa penuh gitu. Atau mungkin Nggak ada ininya Mm-mm. apa pembersihan gitu, Bu. Nah, Apa kalau pembersihan sebenarnya untuk manajemen dari storage-nya sendiri itu kita berikan ke masing-masing akun, Bapak Ibu. Tapi biasanya kita lebih menyarankan untuk data-data yang dihapuskan itu adalah data-data dari periode lampau agar nanti tidak berefek ke proses perkuliahan yang ada saat ini. Begitu. Itu kalau nggak salah itu menunya ada di profil pojok kanan atas, nanti di situ ada manajemen storage. Nah, coba saya pastikan dulu ya, Bapak Ibu ya. ya 100 mega terlalu kecil itu, Bu. Kalau Ya, untuk kalau video personal. masukin kayak gitu. Kalau untuk yang storage perguruan tinggi juga sudah mulai penuh ya, Pak ya? Iya, udah setengahnya. Jadi kalau ini dosen ada 100 aja, Mm-mm. dikali 3 giga aja kebagian itu udah full itu. Oke, nah nanti untuk manajemennya Pak, jadi kalau semisal nih ada dokumen-dokumen yang serasa sudah tidak digunakan untuk bahan kuliah ya, karena kan ini untuk penghapusan data ini kan juga akan berefek ke mahasiswa, Bapak Ibu, nanti di sisi mahasiswa juga akan hilang dokumennya. Jadi kita sarankan mungkin yang dihapus adalah untuk storage management yang periode lampau. Nah nanti Bapak Ibu untuk caranya seperti ini, saya izin share screen ya. Nah, ini di profile pojok kanan atas, ini ada menu media library. Nanti silahkan Bapak Ibu klik menu media library-nya. Nah, nanti di sini kita pilih dulu dokumen mana kira-kira yang mau kita hapus. Nanti di sini ada tombol atur. Nah, ini bisa dipilih untuk dihapuskan. Begitu. Yang perguruan tinggi itu ngapusnya kita juga personal Kalau atau perguruan tinggi yang bisa kita hapus hanya file dokumen kita sendiri, Pak. Untuk yang lain juga nggak bisa. Gitu. oh, jadi Tetap nggak ada yang dibatasi. controlling gitu, misalnya apakah ada maksimal gigabyte-nya gitu, misalnya per orang itu dibagi untuk perguruan tinggi karena di ini UBB bukan? Oh bukan,
Yang UBB cuma 300 gig, Bu. Mungkin ada pembatasan gitu, Bu. Kalau satu orang aja video misalnya 10 giga, ada mahasiswa kan banyak ini. Mm-mm, Kalau masukin ke situ ya penuh semua, Bu. Mungkin betul. gimana caranya tuh memanage hal seperti itu? Nah, untuk manajemen dari dokumen-dokumen di level universitas ya, yang sifatnya adalah seluruh user itu sebenarnya ada di admin Adlink, Pak, gitu. Tapi biasanya kita lebih menyarankan untuk yang perguruan tinggi atau perguruan tinggi ini nanti kalau memang sudah penuh mungkin bisa diusulkan ke pihak kampus untuk upgrade storage atau nanti bisa juga pakai opsi sementara yang Google Drive gitu. Nggak ada sistem backup ya, Bu ya? Kalau backup di sini belum ada, Pak, untuk Adlink, untuk storage-nya di Adlink. Ini sebenarnya bisa diunduh sih, Pak, untuk dokumen-dokumen yang pernah diupload. Ya, mohon ditambahkan lah itunya. Untuk personal ya terutama, Bu. Itu penting banget gitu untuk kita nyimpan berkas. Oke, mungkin itu nanti bisa kita bantu koordinasikan dengan tim kampus ya, Bapak ya. Bu, minta biaya lagi, Bu. Terima kasih, Bu Sabila. Siap, terima kasih kembali, Pak. Ya. Biar Oh ya, Bu Sabila, mumpung nggak ada yang belum ada yang nanya nih, mungkin Mm-mm. kan lagi berpikir. Itu di yang rencana evaluasi itu bobotnya bisa kita ubah nggak, Bu? Oh iya, untuk rencana evaluasi ini memang melekatnya ada di sisi mata kuliah, Bapak Ibu ya, bukan di sisi kelas. Jadi yang bisa merubah adalah dari bagian admin prodi, gitu. Oh, admin prodi, Bu ya. Oke, terima kasih. Sebagai tambahan juga yang bisa mengakses dari dosen pengampu ya, pengampu dari mata kuliahnya, Bapak Ibu, Wah, yang didatakan. saya nggak bisa, Bu, ini, Bu. Saya screen, Bu ya, biar Oh, ada boleh, boleh, buktinya, Bu. boleh, silakan. Bukan di situ, Pak, bisa ke atas. Yang ini, Bu. Nah, Nah, ini kan itu rencana settingnya, evaluasi. betul. Nah, di sini nggak bisa kita rubah ini. Itu settingnya ada di atas, Pak, Di mananya, Bu? ke menu perkuliahan mata kuliah. Jadi yang ada di kelas ini, oh sudah ya. Oh, Udah, Bu. bentar, bentar, bentar. Nah, ini, Bu. Oh, karena Kalau ini, kurikulumnya OBE ya, Pak ya. Betul, oh iya, betul. OBE dong, Bu. Oke. Kita update Ka- begitu, Bu. Oke, kalau OBE ini memang ranahnya ada di prodi nanti, Pak. Coba kita komunikasikan dengan bagian prodi ya untuk dilengkapi kembali. Ya, mohon Prodi, jadi jangan ini kita masa yang belum dirubah gitu kan. Ya, dari Prodi gitu adminnya ya. Jadi, terima kasih Ibu udah klarifikasi. Oke, baik, Pak. Nanti coba kami bantu komunikasikan juga ya. Oke, silakan dari Bapak Ibu yang lain jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau memang dirasa sudah cukup, mungkin eh tapi nanti tarik-tariknya yang nggak dipakai nanti bisa dihapuskan kembali ya. oke, mungkin ada kata-kata penutup dari perwakilan Bapak Ibu yang hadir di sini, mungkin dari bagian pimpinan atau mungkin admin PT dan lain sebagainya. Silahkan Bapak Ibu. Oh, ini dari Pak Abdul Hafiz ya, Resan ya. Silakan Pak. Ada pertanyaan? saya mau Kalau misalkan sudah seperti ini, Halo? Mohon maaf Pak, suaranya terputus. caranya nanti yang Oke, sepertinya belum ada ya.
Oke, mungkin ini kalau memang belum ada, bagaimana Pak Nanang mungkin ada sepatah dua kata untuk penutup pada siang hari ini? Oke, baik. Terima kasih Mbak Sabil. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada tim Sevima yang sudah menjelaskan secara teknis dan kepada seluruh Bapak Ibu dosen yang sudah mendengarkan dengan cermat ya. Meskipun tadi dikuasai oleh Mas Eco, semoga yang lain juga ikut mendengarkan dan bisa mendapatkan manfaat yang sama. Bapak Ibu, apa namanya, selamat nanti mengimplementasikan penggunaan-penggunaan. Oh, ini juga ada Bu Ruli ya. Saya kira juga beliau juga aktif dalam penggunaan Setima dan Bapak Ibu semua. Tadi sudah disampaikan ada bimbingan skripsi, penilaian tugas akhir ataupun skripsi ya. Saya berharap di masing-masing jurusan sudah mulai bisa dipraktekkan penggunaan Setima, penilaian-penilaian menggunakan Setima. Kemudian RPS tadi juga saya berharap Bapak Ibu RPS-nya diinput di Setima. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu semua dan mohon berkenan agar bisa sharing atau berbagi kepada Bapak Ibu dosen lain yang belum bisa hadir di pagi hari ini. Demikian kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya. Izin untuk kami tutup ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dita, Bu Sabila. Ya, terima kasih Pak.